Mbah Muklis sebagai Kasepuhan Pusat, dan Mbah Muklis sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada Ketum Gus Abbas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tapi kalau kemudian tadi Kiai katakan keturunan Rasulullah itu mendapat tempat yang istimewa dan juga memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Sebetulnya bagaimana kemudian kita mengetahui keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena kita tahu Rasulullah memiliki anak laki-laki dan betul, dan perempuan sudah meninggal begitu ya. Dan yang tersisa hanya perempuan begitu, Kiai. Nah, bagaimana kemudian itu menyambung nasabnya, Kiai? Karena anak laki-lakinya sudah meninggal semua. Itu adalah hikmah yang luar biasa. Rasulullah dalam hidup itu punya anak 7, Mbak Eva. 3 laki-laki, Al-Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim. Kemudian memiliki anak perempuan itu 4. Ya, Sayyidah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummi Kulthum, kemudian Fatimah. Ini yang meninggal bukan cuma yang laki. Semuanya itu meninggal di masa hidupnya Rasulullah. Nah, hanya anak Sayyidah Fatimah, anak bungsunya Rasulullah, ini yang hidup setelah Rasulullah kira-kira 6 bulan, untuk kemudian nanti wafat juga. Nah, setelah itu pun, dan hanya Sayyidah Fatimah itu yang memiliki anak keturunan. Yang lainnya itu tidak Allah berikan rezeki berupa anak keturunan. Jadi memang hanya Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, kemudian memiliki anak 2 ini yang lahir dari rahim Sayyidatuna Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nah, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, anak Sayyidah Fatimah ini, Sayyidina Hasan dan Husain, itu disamakan dengan anak seandainya lahir dari putra Nabi yang laki. Jadi ada banyak dalil yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut, diantaranya begini. Kita mengenal betul ada yang disebut dalam Islam itu ahlul kisah, orang yang diselimuti oleh Rasulullah. Jadi ketika turun firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, Allah itu menghendaki untuk menghilangkan segala keburukan dan dosa dari keluarga Rasulullah. Ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka Nabi memanggil. Memanggil Sayyidina Ali, memanggil Sayyidatuna Fatimah, dan memanggil 2 cucu terkasihnya, itu diselimuti oleh Rasulullah. Dan di situ Rasulullah mengatakan bahwa mereka lah ahlu baiti saya. Oleh karena itu nanti ya para pemirsa, pengertian ahlul bait itu ada pengertian am, ada pengertian khas. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ahlul bait sebagai orang yang tinggal di rumah Rasulullah, maka di dalamnya termasuk istri-istri Rasulullah. Karena istri Nabi kan tinggal di dalam rumah Rasulullah. Tetapi ahlul bait yang dikatakan memiliki qarabah nasab dengan Rasulullah, yaitu anak keturunan dari Sayyidah Fatimah tadi, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nanti kita bisa lihat posisi keduanya ini itu dianggap sebagai anak, artinya cucu Rasulullah, walaupun dari anak perempuan. Itu ketika ada ayat lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan syariat Islam kepada ahlul kitab. Pada masa itu adalah Nasrani dengan Yahudi yang ada di Madinah. Setelah misalnya bukti-bukti kebenaran Rasulullah, keluhuran ajaran agama disampaikan, tidak juga percaya, maka diajak yang namanya mubahalah. Mubahalah itu perang doa, Mbak Eva. Maka kata Rasulullah, kalau sudah seperti ini, ta'alau. Kalau gitu coba kamu ke sini. Nad'u abna'ana. Kita panggil anak kami, wa abna'akum. Wa nisa'ana, wa nisa'akum. Istri kalian dan istri kami dan istri kalian. Wa anfusana, wa anfusakum. Dan diri kita semua. Thumma nabtahil. Ayo kita berdoa bersama. Kita berdoa kepada Allah. Semoga laknat itu turun kepada mereka yang berdusta. Nah, di sini Mbak Eva, ketiga Nabi mengatakan, ya
ketika ayat Quran tadi berbunyi nad'u abna'ana wa abna'akum, itu Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nah, inilah yang menjadikan banyak dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa nasab ini tidak putus, bersambung dari Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka yang ada di Singapura, yang ada di Indonesia, yang ada di Irak, yang ada di Mesir. Ini sebetulnya persoalan Ahlul Bait ini, kalau tadi Mbak Eva misalnya itu dijadikan polemik di tanah air, itu kita bisa berkaca sebenarnya dengan dunia internasional. Di dunia internasional itu ada nama organisasi. Organisasi itu seperti kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan. Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD, nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi, karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan. Menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak, seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana Mbak Eva, saya lahir dari tradisi pesantren. Kalau para pemirsa, saya tidak berarti kemudian mengkotak-kotakkan umat Islam. Saya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren. Kita di pesantren itu mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun itu mencontoh guru Mbak Eva. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran itu tafsirnya banyak. Belum tentu ketika saya membaca satu bagian tafsir itu adalah tafsir yang benar. Tetapi ketika dilakukan oleh guru saya yang pasti lebih mengerti dibanding saya, maka itu dijadikan satu keyakinan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar dari Mbak Eva. Apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib ini. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Ada perilaku 1-2 orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal itu di mana-mana kan ada Mbak Eva. Masih ada ya Kiai ya. Mahasiswa nakal ada, pegawai negeri nakal ada, bupati nakal ada, ustadz nakal ada. Ya, di antara zuriyah Nabi kan tidak maksum kan, tidak terjaga dari dosa. Ya pasti ada seperti. Tapi ketika saya melihat guru-guru saya, misalnya ya para pemirsa bisa mencari lah bagaimana misalnya Kiai Maimun Zubair yang begitu alim itu bagaimana menghormati para habaib, para kiai-kiai besar di Jawa Timur, di pesantren Lirboyo misalnya, di Sidogiri, itu menaruh penghormatan luar biasa. Saya yang punya pengalaman sedikit di Timur Tengah, saya melihat bagaimana seorang alim besar seperti Syekh Ali Jum'ah Mufti yang terkenal di Mesir, atau Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menghormati mereka-mereka yang memiliki darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digugat. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, tadi kita sudah bahas soal keutamaan dan
keistimewaan dari zuriyah Rasulullah. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana kemudian kita meyakini begitu ya bahwa memang keturunan dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Hussein itu bisa menyebar sampai kemana-mana, termasuk juga ke tanah air ya Kiai. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita harus bersikap atau memperlakukan keturunan Nabi Muhammad SAW ini, Kiai? Jadi kalau kita lihat Mbak Eva ya, keturunan Nabi itu yang tersebar bahkan ke Indonesia, itu harus kita hormati karena banyak alasan. Yang pertama tentu karena zuriyah Rasulillahnya. Karena mereka di dalam tubuh mereka itu membawa darah dan gennya Rasulullah, manusia yang paling sempurna, manusia agung yang harus kita hormati. Yang kedua adalah sejarah, bahwa mereka zuriyah Nabi. Kenapa sampai ke Indonesia? Itu dalam rangka dakwah. Jadi dulu di abad kedua Hijriyah, itu Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi, itu banyak sekali terlibat perselisihan politik. Di masa Umayyah, di masa Abbasiyah. Kemudian nanti setelah itu ada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini yang disebut al-faqih al-muqaddam di banyak literasi yang juga diceritakan oleh guru-guru saya. Itu memutuskan merubah dari jalur politik menjadi jalur dakwah, menyebarkan ajaran agama, menceritakan keluhuran budi pekerti akhlak Rasulullah. Nah, di antara anak cucu mereka itulah yang kemudian masuk ke Indonesia. Makanya Mbak Eva, kita lihat tradisi keislaman di Indonesia itu banyak sekali mirip dengan tradisi keislaman yang ada di Yaman. Jadi merekalah yang kemudian ikut menyebarkan. Dan ini para pemirsa, tidak berarti saya menafikan jasa Wali Songo itu juga luar biasa. Tetapi setiap peradaban itu kan selalu dibangun dengan kontribusi berbagai macam unsur di dalamnya. Nah, kita di Jakarta saja itu merasakan, saya ketika kecil ya, bagaimana para habaib itu mengajarkan ilmu keislaman, mengajarkan akhlak dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu musola ke musola yang lain, sehingga penghargaan masyarakat itu lahir karena mereka melihat bahwa para zuriyah Nabi ini bukan sekedar membawa kezuriyahannya saja, tetapi juga menjadi guru dari kita semua. Nah, itu yang sebetulnya kita harus terus jaga. Gambaran yang sering diajarkan oleh ayah saya, oleh guru-guru saya, kita bisa hormat sama anak seorang presiden, kita bisa hormat sama anak pejabat, kita bisa hormat sama anak guru kita di SMP, anak guru kita di SMA. Bagaimana seandainya itu adalah anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya kita memuliakan habaib, atau mungkin kita bisa mengetahui begitu ya Kiai? Mungkin kalau untuk yang awam mungkin masih bingung begitu, mana yang tinggal baik, bertanya mana yang kan tidak semua hanya yang berhidung mancung ya. Pasti tentu ada catatan nasab keluarga. Itu kan di Indonesia banyak sekali ya marga-marga yang memang sudah teridentifikasikan bahwa mereka itu menjadi zuriyah Rasulullah. Maka kemudian setelah kita tahu mereka adalah keluarga Nabi, ya kita berikan penghormatan. Penghormatan itu adalah penghormatan yang utuh, Mbak Eva. Kalau dia datang ke rumah saya, kalau teman saya datang, saya beri kopi. Apalagi ini anak keturunan Rasulullah. Yang saya pandang ini bagaimana rasanya Rasulullah kalau anak keturunannya tidak saya hormati. Nanti di akhirat kelak saya ketemu dengan Nabi, oh ini Faiz yang tidak suka sama anak keturunan saya. Kan itu beresiko buat saya. Ya, maka saya berhusnudzon, berbaik sangka saja. Kalau nanti orang itu yang berdusta, itu dia dosanya besar loh. Ngaku-ngaku keturunan Nabi kalau dia bukan keturunan Rasulullah. Yang kedua, kata guru saya, menghormati anak keturunan Rasulullah. Itu kalau ada yang salah, itu disampaikan. Saya biasa seperti itu. Kalau ada misalnya pemahaman keagamaan yang saya pahami tidak seperti itu, tapi disampaikan oleh mereka al-ashraf, para habaib, saya biasa melakukan dialog. Saya dengarkan dulu pandangannya. Boleh. Loh, Mbak Eva, saya cinta sama anak saya. Apa kalau kemudian anak saya salah, tidak saya perbaiki kesalahannya? Nah, tinggal bagaimana cara dan etika menegurnya. Jadi saya orang yang terdidik dari kecil itu, asal ada habaib, ayah saya bilang cium tangan.
Bahkan dalam banyak nasihat ayah saya, kalau kamu punya uang, berikan uangmu. Kamu punya makanan, berikan makananmu. Kamu punya pakaian yang bagus, masih baru, belum pernah kau pakai. Kamu layak merasa ingin memberikan hadiah, penghargaan, berikan. Tapi juga di satu sisi dipesan, kalau ada nanti ya doktrin-doktrin tertentu yang salah, ya itu kita juga katakan bahwa ini bukan ajaran dari kakek Anda. Kakek Anda tidak mengajarkan seperti itu, dan itu juga bagian dari kecintaan saya kepada ahlu baitin Nabi, menjaga mereka karena mereka tidak maksum, ya, untuk kemudian tetap berada di jalur yang seharusnya mereka jalani. Nah itu bagaimana caranya Kiai? Ah. Supaya, karena kan kita sebagai orang awam ini kan Iya, hanya iya. rakyat jelata Lah, begitu iya, ya iya, Kiai iya. ya. Sementara Lah, kita menghadapi seseorang makanya Mbak keturunan dari Eva, Nabi Muhammad kembalikan SAW. semua itu kepada porsinya. Jadi kalau misalnya ada satu ajaran yang salah, ya, maka kita harus tahu betul nggak itu salah. Kalau itu memang salah dan itu yang kita pelajari dari guru kita, sampaikan. Maaf Habib ya, sependek pengetahuan saya, dulu saya ngaji, guru saya tuh bilangnya begini. Mohon maaf, betul. Selesaikan urusannya gitu loh. Iya. Kalau Anda tidak merasa mampu, ya ajak orang yang mampu kan. Artinya ketika ada seorang dokter spesialis, kan kemudian tidak serta-merta pasien itu bisa membantah dokter kan. Betul. Mungkin bisa cari second opinion dari sesama dokter tersebut.